Waiting roomnya saya buang aja lah. Gimana, Pak? Ya, waiting roomnya saya buang. Oh iya. Biar ASEAN. Oh, udah masuk tuh ASEAN. Udah masuk ASEAN. Lagi connecting audio. Belum connecting audio tapi. Nah, lagi. Ya baru. Halo, Sian. Halo, Pak. Halo, Shen. Ya, Miss Cindy. Ya. Ya, gimana? Ini perlu di-record nggak sih? Record aja, bentar buat dengar-dengar lagi. Oh iya ya. Pak, Bapak kok makin tua sih, Pak? Ini putih-putih, dicukur kemarin jadi putih semua tuh. Chat dong, di chat. Nggak mau. Biarkanlah aslinya. Aduh. Oh, kalau putih semua bagus loh. Widih, iya Kayak tuh orang bule. kayak si Ginanjar itu loh. Itu tante saya putih semua. Asik. Shen, Ya. gimana mau dimulai? Oke, ayo. Kan saya mah nguping aja. Ya. Oke. Nah, ini namanya kita akan nge-upload pakai kelas gini ya. Ya. Nge-upload. Saya buka filenya dulu ya. Nyampe kan, Shen? Biar kayak kelas. Siap. Ya. Kelasnya. Yang kemarin cross check laporan kita buka dulu. Nih, yang saya udah bikin. Mana screen-nya nggak keluar? Iya, memang belum, Pak. Lagi nyari. Oh, kirain. Nah, ini. Nah, ini, Shen. Ini sengaja aku bikinin sampai Juni, gini. Nah, ini trial balance ya hanya untuk pemanis saja, tapi patokan kita itu adalah DGL. Karena DGL ini yang ada itu semua yang 8 digitnya. Nah, inilah kenapa saya lebih suka baca DGL daripada di trial balance. Nah, yang kemarin udah di mapping coa lama ke coa baru. Ini coa barunya, ini keterangannya apa. Nah, kalau kecepatan ngomong ya, Sian. Nah, setelah itu di sini aku kan ada bikinin untuk bulannya. Nah, di sini awal, debit, kredit, dan akhir. Jadi yang akan kita upload itu adalah debit kreditnya, mutasinya. Nah, ini dia. Jadi awal sama akhir ini hanyalah acuan kita aja sih. Sebenarnya yang kita pakai itu adalah yang debit kredit sebagai mutasinya. Nah, tapi awalnya Januari udah ada ya, Sin? Udah ada, Pak. Sistem. Udah ada. Nah, di sini pun saya rangkum, Pak, di sini semuanya. Di sheet neraca ini. Gitu. Saya rangkum Januari sampai Juninya. Nah, oke. Kita balik lagi ke GL. Nah, di sini akan kita pakai debit kreditnya. Karena kita upload saldo itu per bulan ya, Sian ya. Jadi bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan short untuk bulan Januari. Khusus Januari. Nah, ini. Nah, ini udah ke short Januari semua. Oke. Nah, yang di Januari ini kita akan pindahkan dia ke CSV. Nah, CSV itu yang tadi aku kirimin itu ya, Shen. Nah, aku belum buka. Dipindah ke teks ya, Sin? Iya, Pak, ke CSV. CSV-nya CSV. Iya. Aku ngambil yang contoh Timika dulu deh. Nah, ini saldo awal. Kelihatan ya, Shen? Kelihatan. Oke. Ini berarti yang CSV udah kelihatan ya, Shen? Atau stop share dulu deh.
hilang. Nah, ini. Oke. Ini yang saldo awalnya. Kelihatan ya, Shen? Ya. Ini yang bentuk CSV-nya. Nah, ini saldo awalnya kita di sini account ID ini adalah untuk cowoknya, Ya. sub description ini untuk keterangannya, cost center ID ini kita nggak usah isi. Jadi yang kita isi itu adalah debit kredit. Nah, di mana debit kredit itu kita pakai general. Nih, kita pakai general. Oke. Nah, ini sebagai contoh kita close, kita hapus saja. Nah, kita hapus. Oke. Kita masukin yang tadi itu. Yang mana sih? Pak, ini nggak bisa di-tag kita ya, Pak ya, harus Ya, Pak. Januari tadi ya. ya Januari tadi. Januari. Nggak bisa apa sih? Nggak bisa nge-copy gitu ya Kemana? ke sheet berikutnya, ke file yang berikutnya itu. Bisa harusnya ya. Ini nggak bisa sih. Saya mau ngambil yang data ini tadi. Nah, ini neraca kita copy ke sini. Di blok. Iya. Kelihatan ya, Shen? Oke. Terus kita ambil yang, karena ini saldo awal, kita ambil aja yang di neraca awal ini yang sudah diperbaiki. Gitu. Yang di awal saja. Nah, berarti kalau untuk akun kepala 1 semuanya di debit. Oke. Nah, kalau untuk akun kepala 2 dan kepala 3 itu dia ada di kredit. Nah, ini kredit. Sudah general. Nah, yang kosong-kosong ini kita harus nolkan biar nanti nggak nggak error gitu. Iya, kalau blank nggak mau. Iya, kalau blank dia nggak mau. Jangan lupa kita summary dulu. Kalau udah di summary, balance, baru bisa kita upload. Balance itu harusnya. Oke, 0,25 lah ini, nggak apa-apa. Nah, di sini jangan lupa kita, kalau berantakan kayak gini, nggak apa-apa, biarin aja. Nah, jangan lupa kita save. Oke. Setelah kita save, baru deh kita upload. Nah, dianya. Oke, ini saya file save as dulu ke desktop. Mana ini desktop Excel? Batam saldo awal. Nah, ini CSV ya, Shan. Save as type-nya CSV, koma delimited. Nah, itu dia, pakai yang itu. Do you want to replace? Oh, no. Ini awal upload. Oke, ini kita close. Nah, kita masuk ke aduh, ini baru ngisi yang Pontianak. Nanti aja deh. Wah, subtext-nya banyak banget. Iya. Nah, Batam 1070 ya? Benar. 10. Pak, ini udah pakai server yang biasa ya, Pak? Ini baru tuh. Bener. Kan alamatnya ini yang baru. Aduh, kehapus yang Pontianak tadi. Apanya? Yang data-data saya isi mau penyesuaian. Itu ada 20 akun. Mau diupload? Oh, barusan? Iya, nggak apa-apa lah, ngulang lagi nanti. Semangat. Nah, oke, Shen. Untuk uploadnya kita pakai transaction. General ledger. Ya, general ledger. Jurnal. Ya, journal entry class code. Oke. Bukan finance ya, kita pakai transaction-nya. Levelnya lebih tinggi nih. Iya, yang lebih tinggi nih levelnya. Oke. Karena kita mau ngisi, kita akan add journal class code.
Nah, di sini seperti biasa, jurnal tab-nya kita pilih general. Oke. Description-nya ini kita ngikutin akhir tahun. Nah, kita akan ngisi saldo awal Januari 2021. Nah, itu dia. Transdate-nya kita ngisinya 31 Desember 2020. Nah, gitu, Shan. Oke. Nah, terus kita upload subjurnal. Nah, seperti biasa. Add, kita ngambil yang tadi, Batam, saldo awal upload. Oke. Setelah itu kita upload. Oke. Nah, ini kan beda 0,25 tadi nih, Shen. Iya. Nah, kalau seperti ini nggak apa-apa, kita congkel aja angkanya. Soalnya kalau Caranya? kita save sini, dia ke save. Dia ke save, tapi dia nggak bisa ke posting. Nah, itu dia. Nah, transaction failed. Debit and credit amount is not balanced. Nah, ini terjadi seperti ini sih. Tadi kan memang selisihnya 0,25 ya, Iya. Sian. Iya. Nah, oke. Kita akan edit. Dia, kita congkel aja di bagian apanya terakhir. Naikin dikit ya. Ya, Beda di kas kecil, Miss. beda di kas kecil ya. Iya. Kas kecil kami selalu beda 0,25. Oh, nggak apa-apa. Oke, kita masukin aja sinilah ya. 27 berarti itu. Oh, 27 ya. Di kas kecil atau apa ya? Di kas kecil atau di mana? Dari bank. Benar-benar di kas kecil, benar. Di kas kecil. Ya, kita calculate dia. Nah, sekarang balance dong. Oh, kurang, Pak. Oh, salah, dikecilin malah. 2. Jangan, udah calculate. Mendingan kita congkelnya di apa? Kenaikan aset Naik aja. ya. Ya. Di halaman 2. Di halaman 2. Nah, di sini kenaikan aset kita congkel aja dia di sini. Berarti ditambahin 25. Tambahin 25. Nah, ini agak sedikit tricky ya, Shen ya. Nah, berarti dia tambah 20. Ya. Nah, ini Shen. Udah ya, sudah balance ya antara debit sama kreditnya. Nah, di sini. Shen nyambung nggak, Shen? Udah ada, oke. Tadi aku nge-lag. Oh, nge-lag ya. Tadi aku 0,40 balance. Oh, oke. Berarti ini udah kelihatan balance-nya ya. Sudah. Oke, bentar aku minum dulu. Haus, Bu Guru. Oke, kalau sudah oke kayak gini, kita akan save dulu. Save. Nah, calculate done, transaction success. Oke, kalau misalnya kita save, dia belum balance, muncul kayak tadi, debit kreditnya, amount-nya is not balance. Nah, kalau udah balance, pas kita save, peringatannya akan seperti ini, calculate done, transaction success. Kalau udah oke seperti ini, kita akan masukkan dia kita akan posting dia, Shen. Itu piutang lainnya kenapa tuh? Mana? Ini. Ini. Iya. Kenapa? Tulisannya aku geser. Oh iya, emang begini. Berantakan emang, Shen. Jangan kaget. Sudah dibilangin, Shen. Nggak rapi. Kesel liatnya. Iya, memang. Oh, ini sebelum kamu ngomong, aku udah ngomong, Shen. Oke. Tapi ini nggak masalah sih. Yang akan nanti jadi acuan kita di reportnya. Terus, posting. Yes. Easy way nilai kerapian kurang 5. Iya, kurang ya. Dimaju mundurin bisa itu kalau diedit. Nggak bisa. Misalnya piutang lain-lain ini diedit. Nggak bisa. Subdisnya. Nggak. Nah, kalau sudah ke posting, dia akan kayak gini. Oke. Nah, kita akan lihat yang tadi, transaction, general, journal entry.
Shen, true, postnya true. Kalau Oke. kamu mau edit, seperti biasa, nih, ini aku kasih sekalian caranya ya. Kalau mau edit, kita view, Ya. unposting, Oh, unposting, oke, transaction success, sudah, baru deh edit. edit, Oke. edit. Nanti save, baru posting lagi, gitu. Oke. Nah, ini kita sudah masuk saldo awal. Untuk dari Januari sampai Juni itu sama halnya. Sama Ya. halnya. Nanti kamu copy yang tadi, ngisi debit kreditnya yang tadi itu. Oh, iya ya. Ini. Nah, debit kreditnya nanti kan otomatis kamu isi mutasi Januari nih. Aku contohin Oke. lagi ya. Batam. Itu berantakan nih file gue. Nah, copy. Nah, ini untuk yang mutasi Januari. Oke. Ya, Shen. Ya. Kita akan lihat. Nah, seperti biasa. Hapus semua. Tadi. Oke. Kita ambil debit kreditnya. Nah, ini kan sudah ada coaknya. Aja sampai bawah. Kopinya pakai value ya, jangan copy. Oke. Nah, terus debit kredit. Debit dan kredit. Oke, udah general, udah oke. Terus aku posting di 31 Januari ya? Iya, betul. Oh, nanti bulan-bulan selanjutnya juga sama kan? Ya. Oke. Jangan lupa angkanya harus sama ya, yang ini debit kreditnya. Oke, kalau sudah oke, di save. Di save, kita close lagi, kita balik ke yang tadi. Journal entry. Yes, transaction ya, jangan yang proses. Kolom kudus orchid. Nah, add lagi, kita mau nambah. Add. Oke, general. Mutasi Januari 2021. Karena Januari, akhir 31 Januari. Upload subjournal. Add. Batam mutasi Januari. Oke, upload. Oke. Nah, ini masih ada lagi nih. 0,4. Bisa. Nah, biasa Chen seperti itu. Nah, pasti perbedaannya itu selalu di bank. Nah, itu dia. Nah, kamu bisa ngecek di bank kamu. Bank ya. Kita cek bank. Cek dulu satu-satu banknya. Oke. Berarti ini 28 belakangnya ya. Belakang komanya ya. 28 sama 63. Utama 1. 28 sama 63. Udah cocok. Oke, kita geser ke berikutnya. Kalau kayak gini jangan panik. Pasti ada di bank. Panik. Enggak. Aduh, aku panik nih. Ini 89 sama 04. 89, 04. Pas. Oke, kita cek lagi. Nah, ini 97 ini beda. sama 01. Ya, dia 00. Nah, ini kan 97 sama 01 kan tadi sini. Ya. Oke, kita coba calculate dulu ya. Sini itu kalau pas masuk suka berubah sendiri. Iya, Pak. Memang begitu. Nah, itu koma-komanya naik turun suka-suka. Iya. Betul. Lucu sih. Emang begitu. Jadi memang ini saya mesti teliti, Pak. Aduh. Iya, emang mesti teliti kita. Jadi saya gatel lihat gini tuh, kepengen protes. Aneh gitu loh. Iya. Upload kok ganti angka sendiri, kan lucu. Nah, itu dia, Pak.
205, 307, 735. oke, 735. Nah, di sini nih penyakitnya. Calculate. Nah, ya kan? Oke. Oh, Siap. Jadi pasti deh, selalu ada di bank. Nah, itu dia. Kenapa? Kok bisa? pertanyaannya Ya. itu sama. Kenapa bank yang kena? Makanya, karena dia lari-lari terus, Pak, angka-angkanya. Iya, kenapa lari gitu kan lucu. Iya, itu dia. Nah, inilah. Apa gitu, kita cuman upload. Itu dia, Pak. Aneh bin ajaib. Baca 2 angka belakang komanya, dia misalnya 01, kebacanya 00, kayak gitu, Pak. Naik gitu. Oh, kena itu apa? Istilahnya pembulatan Iya, dia kan di digit keempat. betul. Jadi kan di isi W itu ada 0,0000 sekian berapa gitu. Dia cuma nganggap 4 digit terakhir. Yes. Nah, itu Kalau dia. ternyata itu panjang lebih, dibulatinya tinggal 4. Gitu. Jadi berubah. Betul. Nah, gitu, Pak. Nah, Ngerti kalau itu mah. Ya, kayak gitu. Nah, setelah itu seperti biasa kita save posting. Oke ya, posting. Ini susunannya nggak usah dilihat sih, yang penting angkanya aja. Oke. Nah, ini aku udah contohin sampai Januari. Nanti bisa kamu lanjutin. Oke. Setelah ini tugas kita adalah melihat dia di General Ledger Account Activity. Nah, seperti biasa. Karena kita udah masukin dia dari Januari, kita ambil aja Januari sampai 31 Januari. Nah, summary aja, nggak apa-apa, kita mau ngecek angka. Januari, oke. Ya. Oke. Nah, habis ini, Shen, nanti kan kamu lanjutin Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, oke. Pas nanti kamu tarik connectivity ini, General Ledger per Juni, kita cocokin dia di sini. Nih, di akhir ini. Ya. Sesuai angkanya, itu dia. Oke, Miss. Itu ya. Nah, itu dia. Siap. Gampang sih ini. Hanya perlu ketelitian kamu aja. Nah, penelitiannya yang tadi itu ganti-ganti suka-suka itu ya. Iya, betul, Pak. Nah, ini description karena 1 Januari angkanya itu adalah angka di 31 Desember tadi. Nah, ini dia. Oke, kan untuk pendapatan sama biayanya kan kosong nih. Nah, hanya muncul neracanya saja yang akun 1 dan akun 1, 2 dan 3. Nah, itu dia, Sian. Nah, setelah itu nanti pas Februari, Maret, April, kamu nanti ngeceknya di sini ya, Sian ya. Nih, di balance ini. Nih. Oke. Balance ini adalah ending dari 30 Juni. Oke. Nah, setelah itu ini adalah pengecekan sudah kamu upload, kamu cek di sini. Nah, setelah kamu upload semua, nanti di sini kan ada yang namanya dibayar di muka. Ya. Kan? Nah, karena ARAP-nya itu tadi aku dapat info dari Miss Romit baru Selasa. Nah, kita belum bisa untuk ngejurnal dia. Oke. Ya. Yang ini, yang kan kita jurnal loh ya, yang ini sama yang ini. Nah, tuh. Gitu. Oke. Karena antara ini dengan ini harus masuk dulu ARAP-nya. Ya, oke. Nah, tadi aku pikir sudah masuk, tapi ternyata baru Selasa si Gibi masukin. Nah, nanti setelah kamu upload itu, kita akan masuk ke penjurnalan untuk piutangnya. Oke. Di mana piutang yang ini, misalnya 29725 ini nggak mungkin lah segini piutangnya, pasti lebih ini piutang siswanya. Akan sama di customer activity. Kamu udah pernah narik kan customer activity? Sudah. Di report AR customer activity. Nah, di sini kamu akan tarik dia karena kita mau ngeliat di bulan Juni, kita akan tarik dia Juni,
sampai Juni. Sampai Juni. Juni itu tanggal berapa sih? 30. Oke. Ini belum masuk nih pasti. Nah, kan begini balasnya 0 nih. Belum masuk nih Sian angkanya Sian. Tapi ini billing-billing yang di Juni nih. Terus ini utang-utang mereka bukan sih? Yes, betul. Utang piutang. Jadi isi di sini itu adalah piutang dengan yang dibayar di muka. Jadi kan kalau kita mau, jadi kan dibayar di mukanya kita nolin kan akan kita reklas tuh untuk untuk tahun ajaran berikutnya, ya kan Sian? Jadi kan dibayar di muka per awal Juli itu kan 0 karena angkanya sudah dialokasikan nih. Nah, ya kan? Nah, yang akan muncul itu nanti adalah piutangnya. Nah, contohnya nih, segini. Jadi si Justin Alvaro ini, dia itu kewajibannya 550. Nah, di kredit dia belum bayar. Jadi dia punya piutang sebanyak ini. Oke. Nah, kalau ini yang minus, nah ini siapa nih namanya? Ternyata dia udah bayar duluan. Nah, itu Juni dia udah bayar untuk Juli. Oke, jadi dia bayarnya kelebihan 550.000 di Juni. Nah, ini hitungannya Juni nih, Sian. Jadi dia kelebihan 550 di Juni nih. Yang akan nanti dialokasikan di Juli kan. Nah, karena di Juni, maka perhitungannya adalah dia kelebihan 550. Nah, itu dia. Jadi dia kelebihan 550. Gitu. Itu dia. Jadi kolom kredit ini adalah untuk pembayarannya, kolom di debit ini adalah untuk kewajibannya. Nah, itu dia. Dan ending balance-nya itu adalah sisanya. Sisa hutangnya. Hutang lah. Nah, berarti untuk di Juni itu lebih bayar sebanyak 88.100.000. Nah, gitu Shen, kelebihan bayar. Kalau minus ini artinya dia lebih bayar. Ya, Kalau itu plus, semua pendaftar baru. Ya, oke. Kalau plus berarti dia belum bayar tuh hutangnya. Nah, itu dia. Semua kan ternyata bayar di muka semua nih. Minus 3650. Nah, ini Shen, per Juni nanti harus sama dengan yang angka yang di sini tadi. Mana sih? Angka yang di sini. Hutang siswa. Nah, ini dia. Oke, ya, 29725. Nah, kalau misalnya tidak sesuai, akan kita lakukan penyesuaian. Ternyata yang tadi itu 88 juta, sementara di sini 29.725. Maka akan kita lakukan penyesuaian per 30 Juni yang akan kita sesuaikan angkanya 88 juta tadi. Nah, itu dia. Gitu. Dan yang untuk siswa dibayar di muka, ini akan jadi 0. Karena akan dialokasikan ke pembayaran tahun ajaran baru. Juli, Agustus ya, 1 tahun ke depan. Gitu. Jadi ya, seharusnya 48.100.000 ini sesuai dengan master ARAP yang kamu kasih ke Miss Suramit tuh yang akan diupload. Nah, itu dia. Harus sebanyak itu juga angkanya. Terakhir 30 Juni 48, pada saat kamu ngasih ke Miss Suramit kelebihan bayar itu juga harus 48.100.000. Nah, itu dia. Itu bisa dibilang laporan kamu sudah valid. Nah, kalau belum valid seperti ini, kalau misalnya sudah dimasukin aplikasinya, sudah dimasukin upload ARAP-nya tetapi belum valid, maka akan kita lakukan penjurnalan penyesuaian. Nah, biasanya sudah dilakukan penyesuaian, itu akan runut angkanya. Itu dia. Dan, nah ini untuk yang piutang siswa sama siswa dibayar di muka lainnya. Nanti akan kita lakukan pada saat ARAP-nya sudah diupload. Nah, oke ya, sudah diupload dan aku sama Miss Suramit sudah ngereklas. Nah, itu dia. Baru kita bisa lakukan penyesuaian. Gitu ya, Sian. Sudah kita lakukan penyesuaian. Nah, baru deh kamu bisa upload VA sama jurnal harian. Oke. Nah, nanti Sian, Februari sama Juni kamu lanjutin ya.
Oke, oke. pakai yang tadi mana sih? Yang ini. Nah, ini tinggal Oke. kamu short Nanti aku tinggal saja short lagi, ya. ya Februari gitu kan. Kamu Iya, ambilnya ke filter ini. Februari, nanti kamu hasil ngambil A-nya, ya. sininya gitu ya. Oke, ya. Terus tadi kan kita udah upload yang Januari ya. Ya, Nah, Januari itu jangan lupa kamu cocokin juga apakah sudah sesuai kas kamu 1106 gitu. oke. Orangnya segala macem gitu. Mm-mm. Nah, itu dia. Kenapa sih ini? Sudah sesuai atau belum? Nah, itu dia. Nah, yang di sini khusus yang akun 2 dan 3 dia memang minus. Nah, itu dia. Gitu. Jadi dia berkebalikan gitu. Ini Heeh. laba ruginya minus 291, tapi di sini kan jadi plus 291. Nah, jadi dia kebalikan Shen gitu. Sama halnya kayak di trial balance juga seperti itu. Dia kan kebalik gitu. Yang untuk kepala 2 Oke. dia akan minus-minus semuanya. Tapi yang untuk kepala 1 ini dia sama plus gitu. Itu dia karena fungsinya adalah nge-summary ke bawah gitu. Itu dia. Gitu ya, Shen. Nah, ini untuk yang piutang seperti biasa, kamu bisa tariknya di customer activity list. Kalau mau yang summary. Kalau mau yang kamu lihat satu persatu, itu tinggal dirubah di detailnya. Iya. Itu dia. Gitu sih. Yang poin-poin penting setelah kamu upload, kamu cek general ledger-nya, sudah cek general ledger-nya, terus nanti untuk saat ini sampai general ledger dulu. Oke. Nah, nanti kita akan ke customer activity list. Nah, oh iya, satu lagi. Kalau aku sih berhenti di general ledger. Kalau kamu mau lihat laporan per bulannya, kamu bisa tarik untuk untuk balance sheet ataupun sama profit and loss seperti biasa. Nah, itu per bulan-bulannya. Itu dia. Ya, untuk per bulan misalnya kamu mau tarik yang balance sheet-nya per bulan Maret gitu. Kan Maret kamu sudah di-upload. Nah, itu dia. Gitu, kontrol. Sama nggak sih sama yang di yang lama? Report type-nya udah berubah nih. Dulu kami cuma 1 dan 0, jadi bingung. Itu dia. Nah, jadi untuk Maret kamu kalau balance sheet per akhir bulan. Ya. Oke. Untuk report type-nya, kalau kamu nggak mau memunculkan, misalnya kamu kan nariknya bulan Maret nih. Nah, kalau kamu mau memunculkan bulan Februari, kamu ambil previous month-nya ada. Ya. Kalau tidak mau munculkan, dinolkan saja. Tapi Oke. lebih baik ada. Ada. Nah, Ya. itu dia. Daripada kosong melompong laporan kamu. Nah, Oke. ini kontrol ya. Kontrol. Ya. Jangan pilih standar, jangan pilih detail. Kontrol yang benar. Kalau standar sama detail ini, kalau dia standar list ke bawah. bawah. Kalau detail, dia akan muncul detail-detail dari coak kamu. Oh, peresnya itu? Yes. Kalau standar per cost center, kamu memunculkan dia per jenjang. Iya, iya. Nah, itu dia. Per jenjang di sini. Tapi di balance sheet tidak ada per jenjang. Nah, itulah kami kemarin juga udah minta nih balance sheet untuk standar per cost center-nya itu dihapus. Hanya ada di profit and loss. Oke. Nah, profit and loss, misalnya kamu ngambil bulan Maret, ambil 31 Maret, terus standar cost center-nya, kamu mau ambil SD Batam. Nah, ambil SD Batam. Oke. Ini parameternya diketik aja ya, Sian. Ya. Karena ini sangat banyak halamannya. Wah, sekarang udah gampang, weh. Iya dong. Kemarin itu kalau ibu minta ini pengeluaran TKSD SMP, mesti ku tarik, habis itu ku copy paste. Ya. Nah, kalau kamu mau ngambil SD, ini kamu klik SD sama SD ya. From sama to-nya SD.
Oke. Jangan ngambil standar. Kalau Oke. kamu ngambil standar, Ngaco. walaupun kamu pilih SD, dia Nggak akan laku. muncul secara global. Nah, semuanya. Nah, Oke. kalau di saat kamu ngambil cost center, kamu ngambil yang standar per cost center. Iya. Oke. Oke. Nah, kalau kamu mau ngambil secara global, kamu ngambil standar. Walaupun ini kamu isi SD, dia akan ngambil. Kalau standar nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi parameter itu nggak laku kalau buatnya standar. Kalau Iya. per cost center baru dia kepake. Iya. Nah, itu dia, Sian. Ini jelek bikin reportnya. Harusnya form ini nggak boleh nongol kalau milih standar. Yes. Betul. Nah, itu aja. Kalau kamu mau ngambil per jenjang, pemilihan di dalam kotaknya ini adalah Harus jelas tuh. per cost center. Karena kamu kan ngambilnya per cost center. Iya. Kalau Bingungin. kamu ngambil keseluruhannya, ambil standar. Itu aja. Oke, Nah, Miss. itu ya, Shen. Ya. Kalau untuk balance sheet tadi, hiraukan saja yang ini standar per cost center. Kita selalu ngambilnya kontrol. Nah, itu. Nah, ini juga menunya salah. Iya. Bapak tahu sendiri, Pak, kita udah berbusa, Pak. Udah ngomong berkali-kali minta dirubah. Iya, itu dia. Nah, nanti di sini kamu permainan ngambil reportnya. Itu ya, Shen. Oke, Miss. Terus juga untuk usahakan kita itu ngelihat mutasinya di general ledger ya. Kalau di trial balance menurutku sangat tidak efisien untuk melihatnya. Karena masih banyak yang parent-nya muncul, yang apanya muncul lah. Terus juga penjumlahan ke angka satunya itu dia berantakan. Nih, aku liatin ya. Jadi gini, kalau di saat kamu udah ngambil penjurnalan, kamu ngambil ada general ledger, kamu ngambil yang balance sheet. Udah sekalian satu paket laporan keuangan itu kamu tariknya. Oke. Nah, kayak gini. Ini angka di sini seharusnya harus sama dengan di sini, tetapi tidak. Nah, itu dia. Nih. Harusnya di sini 4829 dan di sini juga 4829. Angka dua liabilities ini adalah penjumlahan dari hutang lancar ditambahkan dengan aset neto ini. Nah, itu dia. Itu angka yang harus di sini, 4829. Tetapi di sini tidak sesuai. Nah, tidak balance. Nah, itu dia. Makanya, aku selalu bilang jangan ngambil di trial balance. Ngambil di general ledger aja. Ambil general ledger, ambil balance sheet report-nya. Nah, itu akan jadi patokan. Kalau trial balance itu tidak pernah jadi patokan. Makanya aku nggak pernah ngambil yang di trial balance. Itu dia. Namanya juga trial balance, trial nyoba-nyoba gitu. Ini kan angka yang akan dimasukkan ke dalam balance sheet report gitu. Nah, jangan jadikan patokan angka yang ini sama angka ini. Kecuali kalau kamu mau lihat trial balance, kamu lihatlah yang 88 digitnya aja. Nah, itu dia. Tapi ini sangat memusingkan. Lebih baik kamu melihat yang di general ledger, sudah 8 digit. Nah, itu dia. Nah, inilah untuk melihat laporan secara efisiennya. Lebih baik kita di GL. Gitu. Nih, angkanya nggak putus-putus kan, 88 digit semua. Sementara di trial balance putus-putus angkanya. Nih bapaknya, nih anaknya. Gitu. Iya. Kalau kamu nyaman di trial balance, silakan. Nggak salah kali. Kalau aku sih nyamannya di general ledger. Nah, itu dia. Nah, di sini. Nah, kelihatan kan dia munculnya 88 digit aja, yang kala 4 ya udah dia kosong aja gitu. Nah, yang akan muncul di debit kreditnya seperti ini. Ini adalah mutasiannya. Yang debit kredit ini. Gitu. Itu ya, Shan. Oke. Ada pertanyaan nggak dari kamu? Tidak sih. Berarti udah ngerti dong ya? Ya. Nah, mantap. Terus, apalagi ya? Ini kita belum sampai ke ujung sih, aku belum bisa jelasin macam-macam dulu.
Yang penting kamu dari Februari sampai Juni kamu upload dulu general ledger-nya. Udah gitu dulu aja untuk saat ini. Nanti Oke. kalau sudah upload, kalau sudah ARAP-nya sudah masuk, aku sama Miss Suramit sudah nge-rate kelas, kita akan lanjutin yang untuk penyesuaiannya. Gitu kita akan cek. Oke. Gitu Siap, aja. siap, siap. Ya, Shen, Ya, Miss. ini aku close dulu ya. Itu penyesuaian apa sih? Yang ini, Pak. Udah aku close ya tadi ya. Oh, telat. Sini aja nih. Sini aja. Sudah aku screen share belum ya? Belum. Oh. Nah, ini Pak. Nah, di sini. Nah, jadi gini Pak. Pada saat kita masukkan data itu ke Smart ERP, kadang laporan cabang ini, contohnya piutang di sini minus 29 juta. Sementara di master data ARAP-nya akrunya beda ya. Ya, jadi dia itu jadi pelaporannya hanya 5 juta, misalnya gitu ya Pak ya. Kita harus sesuaikan 29 juta ini menjadi 5 juta ini karena angka yang kita pakai untuk di Smart ERP adalah angka atau data-data yang diupload ke Smart ERP. Nah, makanya laporan mereka ini harus disesuaikan supaya nanti pas masuk di Smart ERP, data AR-nya itu sesuai juga ke laporan mereka, balance sheet-nya, profit. Sesuai bulan-bulannya masing-masing kan? Perkejadian berarti dipecah. Iya, kalau tetap kita masukin angka 2975 laporannya, terus yang di master data ini 5 juta ini, angkanya kacau, Pak. Jadi setiap kita ngelihat laporan itu mau cocokin kemana-kemananya, itu nggak nemu gitu loh, Pak. Nggak pernah ketemu. Ya, nggak pernah ketemu. Itu dia. Itulah yang akan kita sesuaikan. Nah, ini juga untuk yang dibayar di muka, ini akan jadi 0. Nah, ini akan kita penyesuaikan. Ini jadi 0 untuk di awal Julinya. Karena angka ini, 48 juta ini, sudah terrealisasi untuk tahun ajaran baru. Nah, itu dia. Nah, 48 juta ini harusnya sesuai dengan AP yang Asian kasih ke Miss Suramit, yang akan nanti di-upload ke Smart ERP-nya. Nah, itu dia. Yang akan nanti kita reklas nih 48 juta ini kita alokasikan ke bulan-bulan berikutnya. Itu dia. Gitu. Ini sih poin-poin pentingnya yang di sini sama di sini. Itu dia. Nah, nanti Shen, untuk tahun ajaran baru, maka angka yang dibayar di muka ini akan kamu penyesuaian terus gitu. Itu dia. Gitu. Sampai habis tahun berarti. Iya Pak, sampai habis tahun. Karena gini berarti Pak. Tahun depan nggak ada lagi penyesuaian kan? Kalau udah lewat periodenya. Nggak ada lagi. Normal lagi kan? Iya, normal lagi. Gitu. Itu dia sih Pak. Nah, gitulah. Makanya untuk yang poin-poin ini akan kita lakukan penyesuaian. Asian bisa nangkap ya maksudnya yang barusan ya? Bisa, Pak. Krunya itu gara-gara beda tanggal. Gitu ya, Shen. Juga di sini kita akan melakukan pembenaran gitulah. Pembenaran sesuai fakta di bulannya. Ya. Terkadang gini, misalnya ini kan kamu sudah angka ini kan minus 29 ini adalah angka-angka yang kamu dapat dari Smart ERP yang lama. Oke. Tetapi perhitungan manualnya yang kamu kasih ke Miss Suramit itu bisa saja berbeda. Nah, makanya patokan kita itu adalah pada perhitungan terupdate kamu. Itu dia. Nah, makanya kalau beda itu kita akan sesuaikan. Harusnya kalau yang valid itu berapa yang kamu kasih di sini, nih 29 juta ini itulah yang kamu kasih data AP-nya ke Miss Suramit. Berarti ini kan kelebihan nih, lebih bayar 59 jutaan.
Itu dia. Ada siswa yang lebih bayar, siswa itu lebih bayar sebanyak 29 jutaan. Itu dia. Lebih bayarnya ini adanya di bulan-bulan berikutnya, bukan di Juni ya. Iya, lebih bayar ini Ya, Pak di Juli. dialokasikan. Ya, dialokasikan di tahun Juli ajaran dan baru. seterusnya. Iya, gitu. Nah, ini kan cut off-nya per 30 Juni nih. Jadi Ini kebawa ke sini. ya, jadi angka debit kreditnya ini aku sudah rangkumin untuk mutasi Januari sampai Juni. Itu dia nih saldo akhir 30 Juni. Ini saldo awal 1 Januari. Yang angkanya 31 Desember itu. Gitu. Itu ya, Shen. Oke. Untuk laba rugi ini sih patokan aja. Nah, patokan berarti laba rugi per 30 Juni itu minus 138 juta. Itu dia. Sudah aku bawa ke sini. Nih. Ini angkanya. Tuh. Ya, Shen. Oke, Miss. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar, aku mau sebentar. Piutang siswa lain. Tadi yang Miss jauhin piutang siswa lainnya satu lagi apa ya? Sama dibayar di muka. Oh iya. Aku mau kasih highlight dulu. Ya, ini di-highlight dulu nih dua nih. Oke. Sudah. Untuk yang awal-awal ini aku sudah lakukan penyesuaian. Ya. Sudah disesuaikan ini angkanya. Gitu. Bangunan dalam pelaksanaan segini kan. Terus yang kita perbaiki kemarin 3844 ini kan. Nah, ini debitnya sudah pindah ke sini. Terus uang titipan dan lainnya sudah ke sini. Oke. Sama laba ruginya itu yang keagamaan ya. Iya. Keagamaan. Nah, ini sudah di keagamaan. Sudah aku tambah ke sini. Nih, nyangkanya. Gitu. Ya. Nah, itu dia. Ini general ledger ya bisa jadi patokan kamu. Mungkin kamu bingung nih, yang sebelumnya piutang sinode, yang sekarang apa ya harusnya? Nah, tetap piutang sinode juga, piutang sinode pihak ketiga. Nah, gitu juga yang sebelumnya kamu hutang YKKI pusat. Nah, sekarang pakai apa ya? Nah, yang di Jawa Baru ini kamu pakai hutang cabang ke pusat. Nah, gitu. Itu dia. Terus Shen, untuk toko sekolah sama kantin sekarang digabung ya. Nah, ada cowok untuk kantin. Nah, sekarang itu tidak ada. Makanya dalam satu akun ya? Ya, satu akun, Pak. Jadi kantin sama toko sekolah digabung ke toko sekolah. Nah, itu dia. Nih, ini feedback-nya. Ini mukanya. Kiri kamu yang pakai yang lama, nah kanan ini yang baru. Kiri yang lama, kanan yang baru gitu. Supaya kamu menyesuaikan dulu nih ke akun-akun yang dipakai yang baru sekarang gitu. Itu dia. Ya, Shen. Kalau untuk biaya ya nggak terlalu signifikan sih. Yang signifikan itu adalah akun-akun di neraca, akun 1, 2, 3. Itu dia. Ya. Nah, ini juga yang biasanya kamu pakai aset saldo aset bersih tidak terikat. Nah, sekarang kamu pakai yang cadangan PPSP. Nah, itu dia. Oh, yang dulu kamu pakai surplus defisit. Nah, sekarang untuk laba ruginya pakai kenaikan aset neto. Gitu. Itu dia, Sena. Oke ya. Ini jadi cerminan kamu dulu nih sebelum kamu kalau kurang lancar, ini jadi cerminan. Kalau kamu udah lancar, udah di luar kepala gitu. Cowok ini. Jadi gini, Shen. Cowok ini nggak perlu dihafal. Yang kamu harus tahu itu adalah keterangannya aja. Gitu. Kalau keterangannya kamu tahu, cowoknya gampang kamu cari. Itu dia. Ini ya, seumur-umur aku nggak pernah hafal cowok ini. Yang aku hafal itu keterangannya ini. Gitu. Cowok nggak perlu dihafal, Shen. Gila kita 8 digit ngapain dihafal. Itu dia. Saya malah kadang-kadang inget angkanya loh. Nggak inget angkanya, Pak. Yang saya ingat Saya lebih gampang inget angkanya. Ini ngapal itu titipan VA itu hafal tuh. Kenapa? 210, 2110, 2004. Mana? Itu Ini. titipan VA. Yang baru 2110, 2004.
Yang baru. Oh ini. Mm-mm. Iya, Aku kalau gampang ingat angkanya daripada tulisannya. saya Keterangannya nanti ingatnya di kepala gitu. kalau Nerjemahinnya di kepala gitu. Lihatnya angkanya. kalau accounting Pak lebih ke keterangan. Oh ini hutang antar cabang ini mainnya gitu. Habis komputernya di kepalanya beda. Iya. Nah, itu Pikirnya ini lain sih. Coding aja yang iya. Coding kan pakai angka. Kalau akuntansi pakai keterangan aja. Cowok mah gampang nyarinya. Gitu. Sip. Mm-mm. Oh ya, Shen sudah ngelihat yang baru ini. Bagaimana kamu menjurnalnya? Yang ini kan, yang lanjutin Februari sampai Juni kan? Enggak, ngejurnal-jurnal biasa, jurnal harian. Udah bisa kan ya jurnal hariannya? Nggak ada yang beda kan dengan server lama? Nggak ada yang beda. Oh, Kalau oke. ada yang beda nggak apa-apa. Gitu. Karena Kecuali yang di ada perbedaan. nggak, kalau yang di server yang baru ya sama kayak gini. Gitu. Nah, tadi aku lagi ngecekin dengan yang punya aku, yang masterku. Beda nominalnya loh. Astaga. Apanya beda? Beda nominal. Hah? Oh itu. Yang Yang pembayaran tadi. uang di muka, iya. Dengan yang kurekap beda, weh. Jadi aku Mana? sangat penasaran. Entah. Aku jadi sangat penasaran sekarang. Iya, nah itu nanti kamu bisa lanjutin. Nah inilah akan muncul nanti kan sampai Juni ya. Ini akan jadi 7 baris di bawah ini. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oke. Nah itu sih. Ya itu dulu ya Shen untuk saat ini. Kalau Ya. sudah nge-kelas kita akan selanjutnya gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Gak ada sih, Miss. Cukup. Pak Jo, ada Pak Jo? Enggak. Kemarin aja kaget di telepon Bu Dona, di WA Bu Dona. Iya. Bari saya nggak tahu kan. Bu Dona ini loh Pak. Dia terus bilang aku lama. Aduh. Iya, jadi saya kan bilang, loh memang prosesnya kok lama ya. Loh ya itu seperti implementasi baru saya bilang. Iya. Iya.